Shalom, kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, kita merenungkan Injil Markus pasal 13 ayat pertama sampai ke-8 yang merupakan khotbah minggu pada tanggal 11 November 2021. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop khotbah tentang akhir zaman. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saya tidak menyampaikan secara panjang lebar dari firman Tuhan ini, tetapi saya akan menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran atau poin-poin penting yang terkandung di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Tema renungan minggu ini adalah waspadalah, jangan sesat. Bapak dan Ibu, pertama yang perlu ditekankan dalam perikop ini adalah di bagian awal dari pasal 13 ini diuraikan bagaimana ketika salah seorang di antara murid merasa kagum akan kemegahan bangunan bait Allah di Yerusalem. Lalu ia mengundang perhatian sang guru untuk turut menikmati pemandangan yang begitu menarik itu. Mungkin kita juga bertanya, bagaimanakah bangunan bait Allah itu dan apakah bangunan bait Allah itu? Saudara, bait Allah itu adalah pusat peribadatan bangsa Israel dan orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa bait Allah itu dibangun oleh Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi, tetapi kemudian dihancurkan oleh Babel di bawah kerajaan atau kekuasaan Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian bait suci kedua dibangun setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan di Babel sekitar tahun 536 sampai 515 sebelum Masehi, di mana kemudian bangunan ini dihancurkan oleh Romawi di bawah Kekaisaran Titus pada tahun 70 Masehi. Bait Allah yang kedua inilah yang masih ada dan berdiri kokoh pada zaman Yesus, walaupun sudah berulang kali direnovasi dan diperluas. Bangunan bait Allah kedua inilah yang sangat dikagumi oleh para murid, di mana mereka tertarik dengan batu-batu yang disusun dengan begitu rapi, dengan begitu kokoh dan megah. Bapak dan Ibu, perasaan para murid barangkali mewakili perasaan orang-orang di zaman modern ini soal
ketertarikan akan hal-hal yang bersifat indah dan megah. Buktinya saat ini banyak orang, banyak lembaga, banyak negara yang berlomba-lomba memperlihatkan kemodernan dari gedung-gedung yang tinggi dan gedung-gedung pencakar langit, di mana setiap negara akan merasa puas dan merasa senang dipuji-puji dengan kehebatan dan pencapaian yang telah mereka miliki. Saudara, dari nas firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, para murid Yesus dan semua orang saat ini diingatkan bahwa semua yang kelihatan megah, yang kelihatan kokoh di dunia ini pasti akan runtuh, pasti akan lenyap pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Semua keindahan dan keajaiban dunia hasil buatan tangan manusia akan hilang dan lenyap, termasuk bait Allah yang sangat dikagumi oleh para murid tadi, dan juga semua gedung-gedung yang besar yang kita lihat pada saat ini, ya, gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi, ya, bahkan juga gereja-gereja yang dibangun, ya, pasti akan diruntuhkan, ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus di ayat yang kedua. Ya, di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini begitu tegas Yesus mengatakan bahwa ada saatnya nanti bangunan yang terlihat kokoh dan megah itu akan diruntuhkan, Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Semua pasti akan berlalu. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah, dan kebenaran firman-Nya lah yang tetap dan amin. Firman Allah itu tetap dan amin, ya dan amin. Ya, itu dicatat dan ditegaskan Yesus di ayat yang ke-31, Bapak dan Ibu. Saya bacakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah yang bernilai kekal, yang tidak pernah berubah, adalah Injil atau firman Allah itu sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini rupanya kita diingatkan bahwa Tuhan itu tidak terlalu tertarik, tidak senang dengan hal-hal yang sifatnya megah dari luar, ya. Tetapi Tuhan mau hati kita, ya, hidup kita, pikiran kita yang harus kokoh di dalam iman, di dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi jangan ada manusia hari-hari ini yang memegahkan diri dan sombong. Ya, setiap ciptaan hendaklah kita selalu rendah hati dan tunduk penuh hormat di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, ketika para murid mendengarkan perkataan Yesus tentang runtuhnya bait Allah, dan di mana tidak ada satu batu pun yang akan ada di atas batu yang lain, ada waktunya semuanya akan dirobohkan. Maka di ayat 3 dan 4 para murid semakin penasaran, Bapak dan Ibu, dan mereka bertanya, bila manakah itu akan terjadi, Yesus? Nah, saudara, ada sebuah rasa ingin tahu yang begitu besar dalam diri para murid, dan barangkali ini juga mewakili perasaan semua orang-orang Kristen pada hari-hari ini, ya, di mana setiap kita pasti ada kerinduan, yang ada keingintahuan yang begitu besar, kapankah akhir zaman itu akan terjadi. Nah, saudara, sangatlah wajar bagi kita sebagai manusia untuk memiliki rasa ingin tahu mengenai hal-hal yang akan datang dan kapan akan terjadinya. Dan kadang-kadang keingintahuan kita akan hal-hal yang akan datang itu
bahkan bisa sampai melebihi rasa ingin tahu kita akan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Nah, inilah yang cukup ironi di dalam kehidupan kita beriman di dalam Tuhan, ya. Ya, kita lebih rindu, lebih ingin tahu tentang hal-hal yang belum terjadi daripada kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, yaitu pelayanan, hidup di dalam kasih selama kita masih di dunia ini. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai masa dan waktunya agaknya Yesus tidak memberitahukan kepada para murid di dalam nats yang kita baca pada hari ini. Tentu kita bertanya mengapa, padahal itu kayaknya lebih penting, sangat penting untuk diketahui para murid, maka dengan itu mereka akan bersiap-siap. Nah, Bapak dan Ibu, itu bukan ranah para murid. Begitu juga dengan kita hari ini, itu bukan urusan kita, tetapi soal masa dan waktunya itu adalah pekerjaan Allah, otoritas atau rahasianya Allah yang tidak boleh seorang pun mengetahuinya. Nah, hal yang terpenting barangkali Bapak dan Ibu, ya, seperti yang Yesus katakan di dalam ayat 33 sampai 37 setelah perikop yang kita baca ini. Nah, ini melebihi dari apa yang para murid tanyakan kepada Yesus, ya, di mana di situ Yesus mengatakan, saya baca Bapak dan Ibu, hal yang paling penting itu adalah, ya, di ayat 33 sampai 37 saya bacakan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah akan pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi di sini begitu tegas dan jelas Bapak dan Ibu bahwa tentang masa dan waktunya Tuhan itu kita tidak mengetahuinya. Ya, apakah pagi-pagi, apakah sore hari, siang hari, atau pada malam hari. Sekali lagi, itu adalah rahasia Tuhan. Dan yang terpenting di dalam poin ini, kita diingatkan supaya siap sedia, hati-hati, dan berjaga-jaga. Yang ketiga Bapak dan Ibu, di dalam perikop ini Yesus memberitahukan atau menyampaikan tanda-tanda apa saja yang akan terjadi dan yang perlu kita ketahui menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan Yesus juga sekaligus menyampaikan apa hal yang paling utama, ya, yang paling kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti dicatat di dalam ayat 5 sampai ayatnya ke-8 Bapak dan Ibu. Pertama, tanda-tanda zaman yang harus kita baca, yang harus kita ketahui, pertama adalah akan muncul para penyesat. Ya, para penyesat ini memakai nama Yesus, ya, memakai nama Mesias, seperti dicatat di ayat 22 pasal ini. Kita bacakan Bapak dan Ibu, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, jadi akan muncul para penyesat yang memakai nama Yesus. Itu adalah taktik atau cara mereka menyesatkan. Bahkan di sini dikatakan mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang juga pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita bertanya, siapakah mereka? Bapak dan Ibu, Yeremia 29 ayat 8 mencatat
bahwa para penyesat itu adalah juru-juru tenung dan ahli-ahli mimpi. Kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 6, para penyesat itu adalah orang-orang durhaka, yaitu orang-orang yang telah melawan kebenaran, orang-orang yang telah melawan Allah. Dan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1, para penyesat itu adalah orang-orang yang telah murtad, orang-orang yang telah meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Jadi mereka ini adalah sesama kita, ya, bisa saja dari orang-orang di sekitar kita, orang yang bergabung di dalam komunitas di mana kita ada, ya, bahkan mungkin ada di antara para sahabat, teman sehari-hari, atau mungkin di antara saudara kita. Nah, jadi ini adalah pemberitahuan pertama yang harus kita ketahui Bapak dan Ibu, tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa hari itu akan terdengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Manusia saling bermusuhan satu dengan yang lain, saling membunuh, saling membinasakan. Kasih menjadi tawar dan memudar. Tidak ada lagi rasa peduli dan solidaritas di antara sesama, tetapi bangsa akan bangkit melawan bangsa yang lain, dan kerajaan yang satu akan bangkit melawan kerajaan yang lain. Akan terjadi perseteruan yang begitu besar Bapak dan Ibu. Nah, di mana nanti akibatnya terjadi kerusakan di bumi ini, ya, terganggunya stabilitas ekonomi, ya, sehingga orang-orang akan menjerit, ya, dan meratap dengan begitu hebatnya, di mana semua sendi-sendi kehidupan akan terganggu dan rusak. Dan yang paling menyakitkan Bapak dan Ibu itu dicatat di dalam Mikha, ya, di dalam surat Mikha pasal 7 ayat 6, hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu seperti yang pernah terjadi di tengah-tengah orang Israel pada masa dulu ketika mereka memberontak kepada Allah. Saya bacakan Mikha pasal 7 ayat 6. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan dan sangat berbahaya Bapak dan Ibu. Ya, dimana kita harapkan sebenarnya keluarga, orang-orang dekat kita adalah pihak yang saling menguatkan pada hari-hari yang sulit, yang menghibur dan menopang. Tetapi ternyata di dalam ayat ini dikatakan bahwa justru, ya, penyesat itu, ya, sumber daripada konflik itu muncul dari orang-orang terdekat kita. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kita ketahui tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa akan ada gejala alam yang begitu dahsyat, ada gempa bumi di mana-mana. Ya, bahkan juga akan terjadi goncangan di langit seperti dicatat di ayat 24 dan 25, ya. Kita bacakan ayat 24 dan 25. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, jadi betapa hebohnya, betapa hebatnya peristiwa itu akan membuat kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, baik di alam, di bumi ini, dan juga di langit, ya, di dalam alam semesta secara keseluruhan. Dan di dalam perikop ini Yesus mengatakan bahwa ketika semuanya itu terjadi, itu masih permulaan penderitaan menjelang zaman baru, dan belum lagi kesudahannya. Masih ada waktu-waktu di mana penderitaan akan terjadi, dan orang-orang durhaka akan menindas para orang-orang benar. Nah, tetapi kita ketahui bersama Bapak dan Ibu bahwa orang-orang benar nanti akan diberi kekuatan, dilindungi dan
diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dari semua apa yang telah disampaikan atau diterangkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini Bapak dan Ibu, lalu ia mengambil sebuah memberikan sebuah pengajaran kepada para murid atau mengingatkan para murid akan dua hal yang harus mereka miliki. Ya, pertama, waspadalah. Ya, kita juga diingatkan supaya waspadalah. Waspada artinya ya berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga, siap sedia menghadapi hal-hal yang mungkin akan merusak kehidupan kita, dan kita diingatkan supaya kita menang atas semua hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Lalu kekuatan kita apa Bapak dan Ibu dalam berjaga-jaga itu, dalam menciptakan kewaspadaan ini? Ya, kita membaca di dalam Efesus Bapak dan Ibu. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 18. Ini adalah kekuatan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, pertama ya, atau di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 saya bacakan Bapak dan Ibu supaya kita tahu bersama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Begitu cara kita berjaga-jaga, begitu cara kita tetap hati-hati dan waspada, supaya kita tetap selamat dan terjaga di dalam pemeliharaan Tuhan pada masa-masa penderitaan menjelang akhir zaman. Yang kedua, Yesus mengatakan, janganlah hatimu gelisah, jangan takut ya, tetapi kita mesti tenang. Di dalam ketenangan kita akan mendapatkan kekuatan Bapa dan Ibu. Kita akan mendengarkan bisikan ilahi akan apa yang harus kita lakukan. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan bekerja ketika hati dan pikiran kita tidak kacau oleh semua gejolak alam ini, oleh semua apa yang akan terjadi menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Ketenangan itu perlu, itu kekuatan di tengah kegalauan, di tengah kesusahan atau kesulitan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Lalu yang sangat penting, teruslah berdoa. Jangan ada waktu berlalu tanpa kita bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Di sini tadi di dalam Efesus dikatakan bahwa berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Sebab itu adalah kekuatan kita agar kita bisa bertahan teguh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, inilah hal-hal yang sangat penting yang harus kita miliki menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan di pasal 13 Markus
Ya, ayat 13 bagian B di situ dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak dan Ibu, sejauh demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang menjadi ayat hafalan minggu ini adalah Markus 13 ayat 5b. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.